Bismillah. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan kekhasaan dan kebutuhan pembelajaran madrasah. Kemudian B, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu ditetapkan keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Penyandang Disabilitas tahun 2016 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157. 5. Kemudian 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi dan layak untuk peserta didik menyandang disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647. Kemudian nomor 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6676 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6762. Kemudian 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168. Kemudian 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1382 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2101. Kemudian 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495.
Kemudian 10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 11. Kemudian 11, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini tentang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah berita negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 161. Kemudian nomor 12, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan madrasah berita negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 11. Kemudian 13, Keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018 tentang kurikulum Raudatul Atfal. Kemudian 14, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. 15, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. 16, Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2022 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Kemudian menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Ke-1, menetapkan pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam strategi penyelenggaraan pembelajaran semua mata pelajaran madrasah. Ketiga, pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sebagaimana dimaksud diktum ke-1 memberikan pilihan. A. Madrasah menetapkan kurikulum 2013 dengan standar isi, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan rekreasi operasional di masing-masing madrasah. Dan B. Madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, implementasi kurikulum bagi madrasah yang menetapkan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf A. A. Standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pembelajaran selain pendidikan agama Islam dan pembelajaran bahasa Arab berdasarkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. B. Standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam dan bahasa Arab berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. C. Implementasi kurikulum Raudatul Atfal RA berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018 dan D. Implementasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, Madrasah Aliyah MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Kemudian kelima, implementasi kurikulum bagi madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf B. Kemudian keenam, penerapan implementasi kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Kemudian ketujuh, ketentuan mengenai beban belajar dan linearitas guru.
Ya, bentar ya. Kemudian ketujuh, ketentuan mengenai beban belajar dan integritas guru yang mengajar pada madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kedelapan, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022. Kementerian Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas. Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Diberlakukan Keputusan Menteri Agama tahun 792 pada tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum Radul Alfar, Keputusan Menteri Agama tahun 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah dan implementasi kurikulum pada madrasah, memberikan ruang pada madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian B, maksud dan tujuan. Maksud pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah dimaksudkan sebagai panduan madrasah yang memangku kepentingan lainnya dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di madrasah sesuai karakteristik kebutuhan dan pengelolaan pendidikan di madrasah. Kemudian tujuan. Pedoman kurikulum merdeka pada madrasah bertujuan untuk memberikan kemandirian madrasah dan mengelola pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntunan kompetensi abad 21. Kemudian C, sasaran. Sasaran pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah adalah satuan pendidikan yang memangku kepentingan lainnya dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran madrasah. Kemudian D, ruang lingkup. Ruang lingkup pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah meliputi 1. Standar kelulusan, 2. Standar isi, 3. Struktur kurikulum, 4. Implementasi kurikulum madrasah, 5. Pembelajaran dan asesmen, 6. Penguatan profil belajar Pancasila, 7. Kurikulum operasional madrasah, 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka, 9. Sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka, dan 10. Capaian pembelajaran. Kemudian E, pengertian umum. Dalam keputusan ini yang dimaksud adalah 1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dan binaan Menteri Agama yang diselenggarakan oleh pendidikan umum dan kejuruan dengan keikhlasan agama Islam dan mencakup Radul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Kejuruan. Kemudian 2, Radul Alfa selanjutnya disingkat RA adalah satu kesatuan bentuk pendidikan anak usia dini. Kemudian 3, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang sedangkan pendidikan dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 tingkat atau 6 tahun. Kemudian 4, Madrasah Sanawiyah yang selanjutnya disingkat MTS adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 tahun, 3 tingkat atau 3 tahun. Kemudian 5, Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah dengan lanjutan sekolah menengah pertama atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. 6, Madrasah Aliyah kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan.